abnormal. Kemudian kalau dibagi lagi berdasarkan jenisnya gitu, hiperlipidemia itu dipastikan berdasarkan jenis lipid yang terpengaruh dan juga jenis faktor penyebabnya. Kalau berdasarkan jenis lipidnya itu ada yang kondisi disebut sebagai hiperkolesterolemia dan hipertrigliseridemia. Jadi kalau yang hiperkolesterol berarti yang meningkat itu kolesterolnya, sedangkan hipertrigliseridemia itu yang terjadi peningkatan trigliserid di dalam darah. Sedangkan kalau berdasarkan faktor penyebabnya itu dibagi menjadi primer sama sekunder. Hiperlipidemia primer itu lebih disebabkan karena faktor genetik ya. Dan kalau hiperlipidemia yang sekunder itu diakibatkan oleh beberapa faktor lain seperti penyakit penyerta ataupun juga bisa karena induksi obat gitu. Nah, kemudian ini klasifikasi dari gangguan-gangguan metabolisme lemak. Itu ada 4 komponen yang kita lihat di sini yaitu kolesterol, kemudian trigliserid, LDL, dan juga HDL. Nah, kalau yang disebut sebagai LDL hiperkolesterolemia, itu terjadi peningkatan LDL dan juga kolesterol, tapi yang komponen trigliserid dan juga HDL-nya itu tidak mengalami perubahan. Nah, sedangkan kalau yang hipertrigliseridemia, itu dia terjadi peningkatan kolesterol, trigliserid, dan juga penurunan daripada HDL, namun kadar LDL-nya itu dia masih normal gitu ya. Nah, kemudian kalau yang mix hiperlipoproteinemia, di sini yang terjadi peningkatan kolesterol, trigliserid, LDL, dan juga penurunan dari HDL. Jadi ini yang paling berat gitu ya. Kemudian juga satu lagi itu disebut sebagai penurunan kadar HDL. Jadi ini yang mengalami perubahan hanya HDL-nya mengalami penurunan, sedangkan 3 komponen yang lain itu dia normal gitu. Nah, kemudian kita harus memahami dulu terkait kolesterol karena nanti hiperlipidemia tadi kan utamanya juga terutama yang hiperkolesterolemia itu kan terjadi karena peningkatan kolesterol. Nah, kolesterol sendiri ini merupakan komponen dari membran sel dan juga membran organisme dan dia berperan pada sintesis dari berbagai hormon penting gitu ya. Jadi kolesterol ini sebenarnya dia juga krusial, dia juga dibutuhkan. Namun kalau dia berlebihan, nah itu yang bisa menimbulkan suatu gangguan gitu ya. Kemudian kolesterol ini juga berfungsi untuk mensintesis asam empedu yang akan membantu proses digesti dan juga absorpsi dari lemak. Nah, di dalam hati itu kolesterol itu ada proses sintesis secara de novo-nya. Dia berasal dari asetil-CoA, kemudian nanti dia akan menjadi asam mevalonik yang oleh bantuan enzim HMG-CoA reduktase nanti dia akan menjadi kolesterol. Sehingga enzim ini nanti karena dia berperan dalam sintesis kolesterol, nanti pada suatu kolesterolemia, enzim ini bisa sebagai salah satu target obat-obat yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, kemudian yang harus kita pahami lagi, lipid itu termasuk kolesterol, ini kan dia tidak larut di dalam air. Padahal itu harus dihantarkan ke seluruh tubuh ya yang membutuhkan itu melalui aliran darah. Nah, sehingga agar dia itu bisa sampai ke tempat-tempat yang diperlukan itu, dia harus di-packaging dalam bentuk lipoprotein gitu ya. Nah, eh, ini fungsinya itu adalah nanti untuk membawa lipid itu ke tempat-tempat seluruh tubuh yang memang dia membutuhkan. Nah, lipoprotein ini dia ini jenisnya beberapa tergantung komponennya. Meskipun komponen dari lipoprotein itu sebenarnya 4 hal yang utama yaitu kolesterol, trigliserid, fosfolipid dan protein. Namun nanti persentasenya itu berbeda-beda. Nah, perbedaan persentase dari komponen inilah yang nanti menentukan dari jenis lipoprotein. Nah, secara umum tuh struktur lipoprotein itu seperti ini ya. Jadi dia ada bagian core, lipid core-nya, dia terdiri atas kolesterol ester dan trigliserid. Dia tidak larut di dalam air dan yang bagian luarnya ini dia disebut sebagai surface coat. Ini terdiri dari komponen apolipoprotein, kemudian fosfolipid dan juga
dan juga kolesterol unesterifikasi gitu ya. Bedanya tadi kalau yang di bagian lipid core tadi kolesterol ester, sedangkan kalau yang di bagian permukaannya dia adalah kolesterol unesterifikasi. Kalau yang di bagian dalam dia tidak larut di dalam air, sedangkan yang di bagian luar dia bersifat polar sehingga dia bisa larut di dalam air. Sehingga inilah yang memfasilitasi lipid itu bisa dihantarkan ke seluruh tubuh tadi. Gitu ya. Nah, ini adalah komponen-komponen utama dari lipoprotein tadi yang sudah saya jelaskan. Ada 4 komponen utama ini ya, trigliserid, kolesterol, fosfolipid, sama protein. Nah, tergantung prosentase dari penyusunnya tadi, itulah yang menyebabkan mengapa lipoprotein itu bisa ada beberapa jenis. Yang pertama itu kilomikron. Kalau kilomikron itu dia yang utamanya komponen penyusun paling banyak itu adalah trigliserid gitu ya. Ini biasanya berasal dari lemak dari makanan. Kemudian VLDL itu dia juga masih trigliserid komponen utamanya. Nanti semakin hilang kadar trigliseridnya itu nanti dia akan menjadi LDL. Nah, kalau yang HDL ini dia merupakan lipoprotein yang paling Siapa yang mau pisang suara? karena dia utamanya adalah protein gitu ya. Karena kan protein dia berat ya, berat molekulnya. Nah, ini adalah komponen daripada tadi penyusun lipoprotein tadi sehingga dia berbeda-beda karakternya itu. Gitu ya. Nah, sekarang yang VLDL. Nah, VLDL tadi kan dia disintesisnya di liver. Kemudian dia terdiri dari trigliserid sama kolesterol gitu ya. Fungsinya VLDL itu membawa kolesterol dan trigliserid dari hepar ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, kemudian kalau yang LDL ini merupakan VLDL yang telah kehilangan trigliseridnya. Nanti dia akan berubah menjadi LDL gitu ya. Nah, kemudian LDL ini terdiri utamanya adalah kolesterol dan ApoB100. Nah, kemudian fungsinya itu adalah membawa kolesterol dari perifer kembali ke liver gitu ya. Jadi kebalikannya gitu. Kemudian eh kadar daripada LDL terutama yang sudah teroksidasi inilah yang menentukan kemungkinan terbentuknya plak arteriosklerosis gitu. Nah, kemudian kalau HDL ini yang biasa dikenal sebagai lemak yang baik gitu ya. Dia tadi terdiri juga dari kolesterol. Kemudian dia fungsinya juga membawa kolesterol itu dari perifer untuk kembali ke liver gitu ya. Nah, sehingga dia berperan dalam menghilangkan kolesterol dari jaringan perifer. Dia bersifat anti-aterogenik gitu. Nah, ini adalah metabolisme daripada lipid ya. Itu utamanya terjadi di hati. Jadi ini kan terdiri atas komponennya kan ada asam lemak sama kolesterol ya. Nah, kalau asam lemak itu dia sumber utamanya adalah dari makanan dalam bentuk kilomikron, kemudian dari jaringan adiposa dalam proses lipolisis dia akan menghasilkan asam lemak, kemudian juga dari proses de novo sintesis yang ada di liver gitu ya. Nah, kemudian asam lemak ini nanti dia akan mengalami beberapa mekanisme. Yang pertama, dia bisa mengalami beta oksidasi untuk menghasilkan energi. Kemudian juga asam lemak ini bisa menjadi salah satu komponen untuk pembentukan dari trigliserid. Nah, kemudian nanti trigliseridnya ini bisa disimpan beberapa sebagai cadangan dalam bentuk lipid droplet dan juga bisa untuk sebagai penyusun komponen dari VLDL. Gitu ya. Itu adalah yang asam lemak. Sedangkan kalau kolesterol, kolesterol itu dia sumbernya adalah dari sirkulasi ya, dari HDL ataupun juga LDL, kemudian dari sintesis de novo yang ada di liver tadi yang membutuhkan enzim HMG-CoA reduktase tadi. Ini ya. Nah, kemudian kalau kolesterol itu sudah ada di liver, dia memiliki beberapa fungsi ya. Dia kan merupakan cadangan di sini ya. Salah satunya adalah untuk membentuk VLDL bersama dengan trigliserid. Nah, nanti VLDL itu akan membawa trigliserid dan juga kolesterol tadi ke sel-sel tubuh melalui sirkulasi darah tadi. Sedangkan
kolesterol sebagian bisa dilepaskan secara langsung dalam bentuk kolesterol, ataupun juga dia akan dikonvert menjadi asam empedu. Nanti akan dilepaskan melalui saluran empedu itu ya untuk membantu proses digesti lemak gitu. Itu adalah proses metabolisme yang ada di liver, metabolisme lemak. Ini harus dipahami dulu karena nanti beberapa obat-obatan untuk penurunan lipid itu mekanisme kerjanya sekitar ini gitu ya. Nah, ini tadi ya dari makanan tadi dia jadi kilomikron, kemudian kilomikron dari nodul limfatikus, kemudian ke aliran darah, kemudian nanti kalau sudah sampai di sel-sel itu ya dia akan mengalami pemecahan oleh lipoprotein lipase, di mana asam lemaknya digunakan untuk energi tadi ya. Kemudian sisanya itu akan dibawa ke liver, kembali ke liver dalam bentuk kilomikron remnan. Kemudian nanti di sini untuk membentuk VLDL gitu ya. Membentuk VLDL di liver. Kemudian nanti VLDL akan diedarkan di sirkulasi tadi ya, membawa trigliserid dan kolesterol tadi. Nanti dia akan trigliseridnya itu akan diberikan ke sel-sel itu kalau sudah habis nanti dia akan berubah menjadi LDL gitu ya. Nah, kemudian LDL ini akan memberikan kolesterol ke sirkulasi juga gitu. Nah, kemudian nanti sisa-sisa kolesterol itu akan diambil oleh HDL untuk dibawa kembali ke liver, muter seperti itu. Gitu ya. Itu adalah metabolisme lipid di hepar dan juga di sirkulasi tadi. Kemudian mengapa kita harus mengobati hiperlipidemi? Karena untuk mencegah progresivitas ke arah aterosklerosis ya, sehingga mengurangi resiko dari coronary artery disease gitu. Sehingga bisa meningkatkan harapan hidup. Treatmentnya bisa non farmakologi sama farmakologi gitu ya. Kita akan berfokus ke farmakologinya. Nah, ini adalah beberapa pilihan drug of choice untuk hiperlipidemia. Itu ada 5 golongan ya. Ini kan yang konvensional. Kemudian nanti ada beberapa obat baru. Kalau yang konvensional itu ada 5. Yang pertama HMG-CoA reduktase, contohnya statin, kemudian bile acid binding resin, kemudian inhibitor dari proses absorpsi kolesterol, itu contohnya ezetimibe, kemudian niacin, dan fibrat, derivat fibrat atau gemfibrozil. Itu adalah 5 golongannya. Nah, ini kalau dilihat dari mekanisme kerjanya, ini kan darah, ini hepatosit atau liver, ini adalah lumen usus gitu ya. Jadi kalau yang di liver tadi kan terjadi sintesis de novo dari kolesterol, berasal dari asil-CoA oleh enzim HMG-CoA reduktase tadi menjadi kolesterol. Kemudian nanti kolesterol beberapa akan dibentuk menjadi asam empedu tadi ya. Nah, kemudian nanti asam empedu akan diberikan ke usus tadi untuk membantu pencernaan lipid. Kemudian nanti setelah digunakan asam empedu itu kan akan direcycling, dikembalikan lagi ke hepatosit, di situ akan dipecah menjadi kolesterol lagi gitu ya. Nah, muter seperti itu. Nah, kemudian juga di sini kolesterol tadi selain dari proses sintesis de novo yang ada di liver, kolesterol itu juga bisa berasal dari sirkulasi tadi. Dia akan dibawa oleh LDL ya. LDL itu dia akan berikatan dengan LDL reseptor yang ada di permukaan hepatosit, terus kemudian nanti dia akan kolesterol dari LDL itu akan juga dikembalikan ke liver gitu ya. Kemudian nanti kolesterol itu selain untuk membentuk bile acid juga bisa membentuk VLDL gitu ya. Nah, itu adalah proses metabolismenya. Sehingga jika itu terjadi peningkatan gitu ya, kelebihan akumulasi, sehingga ada beberapa obat yang bisa diberikan. Yang pertama adalah HMG-CoA reduktase inhibitor tadi. Dia kerjanya di sini. Dia menghambat kerja dari enzim HMG-CoA reduktase sehingga sintesis dari kolesterol itu akan ditekan, gitu ya. Kemudian juga ada yang ezetimibe. Ezetimibe itu dia menghambat absorpsi kolesterol dari usus, gitu ya. Jadi kolesterol dari makanan di usus itu kan dia akan diabsorpsi, diambil ke liver, gitu ya. Nanti akan sebagian disimpan sebagai cadangan, gitu ya. Nah, ini kalau sudah kelebihan, maka proses daripada absorpsinya itu bisa dihambat dengan pemberian ezetimibe ini. Kemudian juga ada yang tadi resin tadi ya.
bile acid binding resin tadi. Jadi tadi kan bile acid tadi kan akan di-recycling ya, akan dikembalikan lagi ke sini. Untuk kolesterolnya nanti akan dilepaskan lagi ke hepar setelah tadi digunakan gitu ya. Tapi kalau sudah berlebihan, maka ini proses recyclingnya itu bisa dihambat dengan pemberian resin itu gitu. Sehingga kalau di sini itu reuptake-nya dihambat, otomatis di sini kan akan merasa bahwa oh bile acid-nya kurang. Kalau bile acid-nya kurang, maka cadangan kolesterol di sini akan digunakan untuk membentuk bile acid gitu ya. Maka dia akan bisa menurunkan kadar kolesterol. Nah, kemudian nanti kalau kolesterol cadangan di sini itu turun, itu dia akan menyebabkan produksi dari reseptor LDL itu meningkat di sini. Sehingga reseptor LDL meningkat, maka ambilan LDL dari sirkulasi itu dia juga akan meningkat. Karena untuk kompensasi tadi akan mengembalikan kadar kolesterol yang ada di hepar tadi. Nah, sehingga kalau di situ tadi ya akan meningkatkan ambilannya, otomatis yang disirkulasi itu kolesterolnya akan menurun gitu. Itu adalah beberapa mekanisme kerja dari obat-obat penurun dari kolesterol. Nah, niacin sendiri itu dia akan menghambat proses sintesis dari VLDL gitu ya. Sehingga dia akan menghambat itu apa namanya pemberian si kolesterol itu dari hepar ke seluruh tubuh tadi. Ini ya. Ini adalah proses kita masuk ke perkelas daripada obat-obatan tersebut. Yang pertama adalah inhibitor HMG-CoA reduktase, ya. Contoh obatnya adalah statin. Dia ada yang bentuk prodrug, ada yang bentuk aktif drug. Nanti dibaca sendiri. Nah, kemudian mekanisme aksinya tadi sudah saya jelaskan. Jadi dia secara kompetitif menghambat kerja enzim HMG-CoA reduktase, sehingga dia akan menghambat sintesis kolesterol. Nah, kemudian kalau sintesis kolesterol di hepar itu dihambat, otomatis dia akan merasa kurang kan, sehingga hepatosit itu kompensasinya permukaannya akan menghasilkan lebih banyak LDL reseptor. Nah, kalau lebih banyak LDL reseptor, maka hepatosit itu akan mengambil LDL dari darah, gitu ya. Karena LDL tadi kan dia juga mengandung kolesterol. Nah, sehingga dia akan menurunkan kadar LDL yang ada di sirkulasi. Kemudian ini efektif dalam menurunkan kadar LDL kolesterol tadi dengan mekanisme yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dia juga menurunkan produksi dari apolipoprotein B100 sehingga dia akan menurunkan VLDL. Itu ya. Karena apolipoprotein B100 itu juga salah satu bahan untuk membentuk VLDL. Dia juga bisa memiliki efek antiinflamasi pada lokasi daripada plak arteriosklerosis itu gitu. Sehingga dia bisa memiliki efek anti arteriosklerosis secara langsung. Nah, ini adalah penggunaan klinik daripada statin gitu ya. Dia efektif untuk menurunkan LDL tadi, kemudian bisa digunakan sebagai kombinasi dengan beberapa obat penurun lipid yang lainnya gitu ya. Dia ditoleransi dengan baik gitu. Dia juga clinical trial skala luas menunjukkan bahwa pemberian statin itu mampu menurunkan resiko untuk terjadinya itu ya, penyakit jantung koroner itu. Maupun juga bisa menurunkan resiko mortalitas pada pasien dengan ischemic heart disease gitu ya. Dan dia juga menurunkan resiko untuk terjadinya stroke gitu ya. Nah, kemudian ini beberapa dibaca sendiri ya. Nah, ini adalah beberapa efeknya tadi pada lipoprotein tadi, efek statin, dia utamanya menurunkan LDL-C gitu ya, tapi dia juga punya efek dalam menurunkan trigliserid dan juga meningkatkan HDL-C. Nah, kemudian statin ini dia ekskresinya itu utamanya dari liver dan dia paling efektif jika diberikan pada malam hari. Sehingga kenapa kok meresepkan statin itu biasanya malam hari sebelum tidur gitu ya. Karena enzim-enzim tadi HMG-CoA tadi dia itu memang bekerjanya di malam hari. Karena kita mentarget enzim itu, maka kita juga harus memberikan di malam hari. Kemudian dari beberapa obat golongan statin tadi yang memiliki waktu paruh paling panjang itu adalah atorvastatin. Sehingga khusus untuk atorvastatin itu dia frekuensi pemberiannya biasanya dia lebih sedikit gitu ya, karena dia durasinya lebih panjang.
Nah, kemudian ini juga paling ditoleransi dengan baik dibandingkan dengan obat-obat hipolipidemik yang lainnya. Kemudian ini adalah efek samping daripada statin. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Intinya dia menyebabkan rash. Kok suara saya balik ya? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi bisa menyebabkan rash, kemudian rasa tidak nyaman di gastrointestinal tractus gitu ya, bisa mempengaruhi kadar enzim-enzim fungsi di livernya. Kemudian kalau pada pasien yang sudah memiliki gangguan liver, itu bisa menimbulkan efek samping yang lebih berat, sehingga harus hati-hati. Kemudian dia juga bisa menyebabkan rhabdomyolysis. Ini pada kasusnya jarang, tapi harus juga diperhatikan jika kita memberikan obat statin, terutama saat dikombinasikan dengan golongan fibrat, gitu ya. Terus kemudian karena statin ini tadi di metabolisme dan ekskresinya itu di liver tadi ya, dan dia di metabolisme utamanya oleh enzim sitokrom P450, maka beberapa obat yang menghambat aktivitas dari enzim ini, enzim sitokrom P450 ini, bisa meningkatkan resiko hepatotoksisitas atau miopati pada pemberian statin. Jadi harus hati-hati juga. Kemudian yang harus diingat juga, HMG-CoA inhibitor ini bersifat teratogenik, sehingga kita tidak bisa memberikan pada ibu yang dia mengalami hiperkolesterolemia, namun dia sedang hamil. Itu tidak boleh kita berikan statin. Gitu ya. Nah, itu tadi statin, kemudian kita masuk golongan yang kedua, yaitu bile acid binding resin. Tadi ya dia eh, contohnya kolesteramin, kolestipol, kolesevelam ini ya. Dia tadi yang mencegah proses reuptake dari asam empedu dari usus ke liver tadi gitu ya. Jadi fisiologinya secara normal 90% dari asam empedu itu dia akan direabsorpsi. Setelah digunakan membantu pencernaan lipid, dia akan direabsorpsi kembali dari GI tract ke liver gitu ya. Untuk sebagai nanti dijadikan cadangan kolesterol kembali gitu ya. Nah, namun pada kondisi hiperkolesterolemia kita bisa mengurangi kolesterol itu dengan memberikan bile acid binding resin tadi. Ya, ini mekanismenya tadi ya. Jadi bile acid binding resin ini dia akan eh, apa namanya berikatan dengan asam empedu yang ada di lumen usus, kemudian dia akan menghambat reabsorpsinya, kemudian itu menyebabkan kompensasi tadi cadangan kolesterol yang ada di liver itu digunakan untuk mensintesis asam empedu yang baru, sehingga akan mengurangi cadangan kolesterol yang ada di liver. Nah, kompensasinya liver akan menghasilkan lebih banyak reseptor LDL di permukaannya untuk mengambil kolesterol dari LDL yang ada di perifer tadi gitu ya. Sehingga ini memiliki efek juga dalam meningkatkan removal LDL dari darah gitu ya. Nah, ini adalah eh, penggunaan klinis daripada resin tadi ya. Dia akan menurunkan LDL-C dan juga punya efek yang ringan pada HDL-C dan trigliserid diberikan pada pasien hiperkolesterolemia gitu ya. Nah, kemudian juga bisa untuk pasien-pasien yang memang dia mengalami pruritus karena adanya peningkatan kadar asam empedu tadi ya. Nah, ini biasanya pada kondisi ada penyakit liver. Nah, itu bisa pruritus itu bisa digunakan dengan kolestipol, kolesteramin tadi. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah efek samping dan juga interaksi obatnya menyebabkan apa namanya tidak nyaman di gastrointestinal ya karena dia memang bekerjanya di situ gitu ya. Dan dia juga bisa mempengaruhi tadi absorpsi dari lemak dan juga beberapa vitamin yang larut lemak itu dia juga bisa dipengaruhi kalau diberikan bersama. Kemudian juga asam folat absorpsinya itu juga bisa dihambat dan juga beberapa obat-obatan itu juga bisa dipengaruhi oleh resin ini, misalnya diuretik-tiazid, digoxin, pravastatin gitu ya. Oleh karena itu, jika memang harus diberikan bersama-sama gitu ya, maka pemberiannya itu harus ada setelah waktunya. Jadi obat-obat ini harus diberikan 1 jam sebelum pemberian resin ataupun 4 jam setelah
konsumsi resin gitu ya. Nah, itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah penghambat absorpsi kolesterol dari saluran cerna. Obatnya ezetimibe. Ini adalah prodrug, dia harus dikonvert dulu di liver untuk menjadi bentuk aktifnya, yaitu bentuk glukuronid gitu ya. Nah, bentuk aktif inilah yang nantinya itu dia akan menghambat proses menghambat transporter yang berperan untuk menguptake kolesterol dari saluran cerna tadi gitu ya. Sehingga mekanisme aksi daripada ezetimibe ini dia akan mencegah absorpsi kolesterol dari diet ya, ataupun juga kolesterol yang diekskresikan di asam pedu tadi, sehingga dia akan menurunkan cadangan kolesterol yang ada di liver. Kompensasinya sama tadi yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga intinya dia akan menurunkan LDL di darah tadi. Ini adalah beberapa penggunaan kliniknya ya. eh, untuk hiperkolesterolemia, kemudian juga dia biasanya untuk monoterapi ya, bisa menurunkan tadi LDL-C, ini salah ketik ya LDL-C, ataupun juga bisa dengan dikombinasikan dengan obat hiperlipidemia yang lainnya. Kemudian efek sampingnya dan juga interaksinya dia juga ditoleransi baik sama seperti statin tadi. Namun jika dikombinasikan dengan statin atau HMG-CoA inhibitor, dia bisa meningkatkan resiko terjadinya toksisitas hepatik gitu ya. Kemudian yang bisa meningkatkan bentuk aktif dari glukuronid tadi itu adalah jika dikombinasikan dengan fibrat gitu. Makanya kombinasi yang paling bagus itu kalau mau mengkombinasikan ezetimibe itu berarti dengan fibrat gitu ya, karena dia meningkatkan bentuk aktif dari glucuronide acid. Sedangkan dia sebisa mungkin hindari kombinasinya dengan statin karena meningkatkan toksisitas di hepatik ataupun juga kolesteramin gitu ya. Nah, itu sebaiknya tidak dikombinasikan. Kemudian yang golongan yang keempat ini adalah niacin. Niacin ini efeknya adalah menurunkan LDL-C, trigliserid, VLDL, dan juga dia punya efek dalam meningkatkan HDL-C gitu ya. Nah, ini dia mekanisme kerjanya tergantung di tempatnya ya, ada di liver, jaringan adiposit gitu ya, di liver dia menekan proses sintesis VLDL tadi dan juga menekan sekresi dari VLDL. Nah, sehingga kalau VLDL-nya itu sintesisnya dihambat, otomatis LDL itu dia juga produksinya dihambat karena kita ingat tadi LDL itu asalnya adalah dari VLDL yang kehilangan trigliseridnya, gitu ya. Kemudian di jaringan adiposa dia akan mengaktifkan jalur sinyal yang mengurangi aktivitas dari enzim sensitif lipase gitu ya, sehingga dia akan menghambat pelepasan FFA gitu, sehingga nantinya dia akan juga menurunkan pembentukan LDL tadi gitu ya. Nah, kemudian niacin itu dia juga punya efek dalam menekan kecepatan katabolisme dari HDL, sehingga dia punya efek dalam meningkatkan kadar HDL-C tadi. Ini adalah beberapa mekanisme niacin. Ini ya, ini efek-efeknya niacin pada lipoprotein itu utamanya pada trigliserid sama HDL-C, gitu ya. Jadi masing-masing obat itu dia punya efikasi masing-masing terhadap lipoprotein itu. Ini beberapa penggunaan kliniknya, nanti dibaca sendiri. Nah, efek sampingnya itu dia menyebabkan flushing pada kulitnya. Gitu ya. Tapi biasanya ini sudah mulai terbentuk toleransi terhadap flushing ini selama beberapa hari pemberian gitu ya. Kemudian juga bisa menyebabkan hepatotoksisitas gitu ya, bisa menyebabkan hiperurisemi juga. Nah, ini tadi efek samping flushing ini terjadi karena dimediasi oleh prostaglandin, sehingga bisa diatasi dengan memberikan aspirin 325 mg 30 menit sebelum mengkonsumsi niacin gitu ya. Nah, niacin ini tidak ditoleransi dengan baik. Beda dengan fibrat tadi. Kok fibrat bisa dengan statin tadi ya. Kalau yang niacin ini dia tidak ditoleransi dengan baik. Kemudian yang golongan terakhir ya itu adalah
fibrat. Obatnya gemfibrosil, fenofibrat gitu ya. Nah, mekanisme aksinya dia di sini adalah untuk mengaktifkan dari PPAR alfa. Nah, kalau PPAR alfa itu aktif, maka dia akan meningkatkan aktivitas endotelial lipoprotein lipase gitu ya. Sehingga proses lipolisis meningkat gitu ya. Kemudian eh, dia akan meningkatkan proses oksidasi dari asam lemak di hepatosit dalam membentuk energi gitu ya. Kemudian dia akan menurunkan sekresi VLDL di liver dan juga akan meningkatkan HDL melalui peningkatan ApoA1 dan ApoA2. Itu fibrat gitu ya. Jadi baca sendiri ini penggunaan fibrat dan juga efek sampingnya. Intinya dia itu kalau dikombinasikan dengan gemfibrosil, ya ini apa? Fibrat yang golongan gemfibrosil ini dia harus hati-hati untuk pasien dengan adanya penyakit pada ini traktus biliarnya ini gitu ya, dan juga pada perempuan dan juga obes itu hati-hati karena bisa memicu terjadinya kolesterol gallstone ini atau batu kolesterol, hati-hati gitu ya, bisa juga menginduksi miopati. Ini adalah efek samping dari fibrat. Nah, ini adalah tadi resumenya ya dari obat. Beberapa golongan untuk penurun dari lipid tadi ada statin, efeknya pada LDL, HDL, dan trigliserid gitu ya. Kemudian juga resin tadi, bile acid banding resin tadi. Kemudian ada menghambat absorpsi kolesterol tadi ya. Kemudian juga niacin dan juga gemfibrosil atau fibrat tadi bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah kelas-kelasnya, mekanisme aksinya tadi sudah saya jelaskan, aplikasi klinisnya, kemudian farmakokinetiknya. Farmakokinetik itu yang berpengaruh pada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, itu adalah farmakokinetik. Kemudian ini adalah toksisitas dan interaksi obatnya. Nanti bisa dibaca sendiri gitu ya. Nah, itu tadi adalah 5 golongan untuk penurun dari kadar lipid di dalam tubuh gitu ya. Namun walaupun itu sebagai first line terapi ya, terutama yang statin tadi, namun tetap sekitar 60 sampai 80% kasus itu dia akan residual gitu ya. Nah, makanya ini diteliti gitu ya, dan juga ada kondisi familial hiperkolesterolemia tadi, hiperkolesterolemia yang primer tadi. Itu menyebabkan tingginya kadar LDL-C itu sangat ekstrim gitu. Dan dia sudah diberi obat-obat tadi itu dia tidak bisa berespon gitu. Makanya ini menjadikan berarti harus dicari ini kandidat-kandidat baru dengan target yang baru gitu ya dalam menurunkan lipid itu. Makanya berkembanglah obat-obat penemuan-penemuan obat baru untuk lipid lowering drug ini. Yang pertama adalah PCSK 9 inhibitor. Itulah. Paham, Bunda baru ngajar. Jadi ada PCSK 9 ya. PCSK 9 itu kan dia eh, Mas Bama, PCSK 9 ya. Jadi di sini tuh kan PCSK ini kan fungsinya itu dia berfungsi untuk apa namanya? Menghilangkan LDL reseptor gitu loh. Jadi ini kan yang normal. Normal itu kan LDL reseptor di permukaan hepatosit dia akan menangkap LDL-C, ya kan? Kemudian setelah itu dia kan akan di apa namanya fagositosis ya oleh endosom itu sehingga nanti kolesterolnya itu akan diuptake sedangkan reseptornya itu akan recycling dikembalikan di permukaan dari hepatosit. Kan normalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau dia itu ada PCSK 9 itu dia eh, kalau nempel di sini ya ada reseptor LDL, ada LDL kolesterol dan juga ada PCSK 9. Ini akan menyebabkan kompleks ini tadi didegradasi oleh lisosom sehingga reseptor kolesterol ini tidak bisa recycling. Nah, itu ya, makanya kan kita kan tadi perlu reseptor LDL tadi untuk
menyebab apa untuk membersihkan LDL dari sirkulasi tadi. Nah, sehingga jika ada PCSK9 itu proses reseptor LDL-nya itu dia diganggu gitu sehingga nanti dia menghambat proses pembersihan LDL dari sirkulasi. Maka dikembangkanlah obat PCSK9 inhibitor sehingga biar ini tidak terjadi dan mempertahankan ke arah sini biar LDL reseptor itu tetap bisa di recycling, tidak dihancurkan gitu ya. Nah, biasanya ini efektif untuk pasien yang familial hiperkolesterolemia tadi ya, itu yang hiperkolesterolemia yang primer tadi. Itu ya. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian ada golongan yang lain lagi yaitu mikrosomal triglyceride transport protein inhibitor. Jadi, tadi kita ingat bahwa VLDL tadi dibentuk dari trigliserid ya. Salah satu bahan penyusunnya adalah trigliserid. Nah, trigliserid itu untuk bisa jadi VLDL itu dia harus VLDL pada kondisi hiperlipidemia, maka salah satunya bisa dengan MTP inhibitor. Sehingga proses sintesis VLDL itu bisa diganggu. Obatnya adalah yang lomitepid ini, gitu ya. Dan kemudian ada golongan lainnya yaitu antigen oligonucleotide against ApoB itu ya. Ini obatnya yang mipomersen ini. Jadi ini ya. Jadi untuk dia menjadi trigliserid VLDL tadi dia bahannya adalah trigliserid sama ApoB gitu ya. Nah, trigliserid itu untuk jadi VLDL dia harus membutuhkan transporter yaitu MTP gitu ya. Dan dia butuh protein ApoB ini. Nah, si MTP inhibitor tadi dia bekerjanya menghambat ini sehingga sintesis VLDL dia juga akan diganggu karena bahannya diganggu. Kemudian juga ada yang ini antisen oligonucleotide against ApoB ini dia menghambat proses pembentukan ApoB karena dia menghambat mRNA dari ApoB sehingga proses translasinya menjadi protein ApoB itu juga diganggu. Itu adalah beberapa obat-obat baru yang bisa digunakan untuk menurunkan kadar lipid itu ya. Kemudian ada satu lagi yaitu apolipoprotein A1 mimetik. Ada apo A1 mimetik. Ini ya, apo A1 itu dia adalah bahan pembentuk HDL. Nah, kalau pada kondisi ini tadi kan kita pengen HDL-nya itu tinggi. Maka dibuatlah obat apo A1 mimetik gitu. Jadi itu ada beberapa golongan obat. Jadi tadi yang lama itu tadi ada 5 golongan. Terus yang baru tadi ada 4 golongan gitu ya. Jadi totalnya sampai sekarang itu ya itu ada 9 obat hiperlipidemia. Nanti kalau baca jurnal lagi ketemu yang baru lagi itu bisa dipelajari lagi gitu ya. Jadi memang ilmu itu kan dia berkembang sesuai dengan eh, penelitian-penelitian gitu ya. Nggak bisa lagi. Nah, ini adalah referensinya yang saya gunakan bisa nanti dipelajari gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita ke secara cepat saja ke yang obat-obatan yang untuk asam urat. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, dokter. Belum ada, boleh dilanjutkan ya untuk yang asam urat ya. Oke. Nggih, dokter. Nah, ini ya. Jadi sebelum kita mempelajari farmakologinya kita harus paham dulu apa itu hiperuricemi ya. Jadi dia peningkatan kadar asam urat. Ya, biasanya itu lebih dari 6 mg per desiliter pada perempuan dan lebih dari 7 mg per desiliter pada laki-laki. Nah, sebagian besar dari pasien hiperuricemi ini dia asimptomatik gitu ya. Dan eh, adanya peningkatan dari asam urat itu ya di plasma maupun di urin itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit gout maupun juga terbentuknya batu, nephrolytiasis gitu.
Nah, diet purin kita itu bertanggung jawab pada sepertiga dari produksi asam urat yang ada di tubuh gitu ya. Sisanya memang dia berasal dari sumber endogen gitu. Nah, peningkatan dari kadar asam urat itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama karena memang degradasi dari purin itu meningkat, misalnya pada kondisi lisis dari sel-sel tumor gitu ya, ataupun juga karena penurunan dari proses ekskresi dari asam urat, misalnya adanya suatu kondisi renal insufisiensi ataupun juga pada kondisi metabolic syndrome gitu ya. Dan menariknya lagi 2/3 dari asam urat itu dia dieskresikan melalui ginjal gitu ya. Baru yang sepertiganya itu melalui gastrointestinal. Nah, kemudian kalau GOT sendiri ini adalah gangguan metabolisme yang akan mengakibatkan terjadinya akumulasi asam urat baik itu di darah maupun jaringan gitu ya. Nah, kemudian pembentukan kristal asam urat ini ditingkatkan pada kondisi dia itu asam gitu ya, maupun juga udara yang dingin. Nah, itu bisa memicu terjadinya akumulasi kristal deposit dari asam urat tadi di sendi-sendi gitu ya, terutama di sendi-sendi perifer gitu. Kemudian predominannya itu lebih banyak pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan gitu ya. Kemudian juga hiperurisemi itu ada yang mengkaitkan dengan obesitas gitu. Karena apa? Karena eh, adanya obesitas dari jaringan visceral itu dia akan meningkatkan kadar FFA di liver. Sehingga dia juga akan meningkatkan produksi dari asam urat ataupun juga terjadi destrukturasi dari adiposit sehingga dia akan menurunkan ekskresi dari asam urat di ginjal gitu ya. Nah, kemudian kalau penyakit yang lainnya yang terkait dengan asam urat ini adalah batu asam urat. Nah, batu asam urat itu terbentuk pada kondisi urin yang terlalu asam dan juga pada kondisi metabolic syndrome gitu ya. Dia bisa meningkatkan resiko terjadinya pembentukan batu asam urat. Kemudian juga tadi kondisi urin yang asam, hipovolemia, ya, hiperurikosuri. Ini merupakan faktor-faktor yang meningkatkan terbentuknya resiko terbentuknya batu asam urat tadi. Itu ya. Nah, kemudian penyebab-penyebab daripada tadi ya asam urat yang terlalu tinggi tadi bisa terjadi karena asam urat yang produksinya berlebihan, bisa dari diet ya, dietnya yang memang dia kaya akan purin gitu ya. Itu adalah makanan-makanannya bisa dibaca sendiri. Kemudian bisa diet fruktosa, itu juga bisa menyebabkan hiperurisemi ya karena metabolismenya di hepar itu kan metabolisme fruktosa di hepar melalui jalur aldolase yang ada di liver itu dia menghasilkan hasil sampingan asam urat gitu. Kemudian juga bisa adanya kondisi metabolisme purin yang abnormal. Itu karena pengaruh daripada enzim-enzim yang tidak normal ya. Misalnya ada defisiensi dari HGPRT ataupun juga overreactivity dari enzim fosforibosil pirofosphatase gitu ya. Ataupun juga terjadi karena tadi turnover ataupun juga pemecahan dari sel-sel tumor yang berlebihan pada kondisi pemberian obat gitu ya. Kan nanti sel-sel tumor akan mati gitu ya. Nah, di situ itu bisa juga efek sampingnya menghasilkan produksi asam urat yang berlebihan gitu ya. Terus penyebab yang kedua karena penurunan ekskresinya. Penurunan kecepatan ekskresi bisa karena penyakit ginjal, bisa karena hipovolemi gitu ya, bisa karena pengobatan yang lainnya. Misal diuretik gitu ya, niacin tadi juga bisa punya efek, ethambutol, siklofosfarin dan lain-lain. Itu ya. Yang terakhir adalah karena induksi dari pengobatan khususnya yang diuretik tadi ya, diuretik acid ataupun diuretik yang kuat, loop diuretik itu bisa meningkatkan ekskresi daripada apa namanya meningkatkan ekskresi cairan dari eh,
ginjal sehingga dia menyebabkan hipovolemi kan ya. Dan juga di situ dia akan meningkatkan proses reabsorpsi dari asam urat di tubulus itu. Nah, sehingga ini akan menyebabkan terjadinya akumulasi dari asam urat gitu. Makanya kalau pada kondisi hipertensi kalau keseringan terus-menerus meminum diuretik itu juga tidak bagus, bisa memicu terjadinya asam urat gitu ya. Ini adalah sintesis daripada purin. Nah, sehingga nanti bisa paham mekanisme obat-obatan yang untuk apa namanya? Untuk kondisi purin yang terlalu asam urat yang terlalu tinggi tadi kerjanya di sini gitu ya. Jadi di sini kan ada sintesis daripada purin itu kan dia dipicu oleh enzim PRPP tadi ya. Dia akan menyebabkan ianosin monoposat menjadi inosin. Kemudian nanti dia akan menjadi hiposantin dan xantin oleh bantuan enzim xantin oksidase. Kemudian nanti dia juga akan menjadi asam urat. Gitu ya. Nah, oleh xantin oksidase juga. Nah, setelah jadi asam urat oleh enzim urikase dia akan diubah menjadi alantoin. Nah, kalau alantoin ini dia bersifat lebih polar sehingga lebih mudah diekskresi melalui urin gitu ya. Nah, kemudian juga hiposantin tadi oleh enzim HGPRT itu bisa diubah menjadi IMT kembali sehingga tadi kondisi-kondisi yang meningkatkan aktivitas enzim PRPP ataupun juga inhibitor HGPRT tadi dia bisa meningkatkan kadar dari asam urat gitu ya. Di sisi lain kalau ada urikase berarti nanti dia bisa menurunkan kadar asam urat karena dia bisa membuatnya menjadi alantoin yang lebih polar sehingga lebih mudah dikeluarkan gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus paham ini proximal tubular reabsorption of uric acid itu dia dibawa oleh transporter ini. Transporter yang disebut sebagai uric acid transporter 1 ya. Ini jadi dia yang transporter yang berperan dalam reabsorpsi asam urat di tubulus ginjal tadi gitu. Nah, sehingga kalau kita ingin mencegah proses reabsorpsinya pada kondisi asam urat yang sudah berlebihan, itu bisa dengan menggunakan inhibitor urat 1 ini gitu. Gitu ya. Nah, kemudian ini tadi dia juga transporter ini tadi bisa distimulasi oleh beberapa obat gitu ya. Nah, dan juga bisa eh, apa namanya? Bisa mengurangi kadar cairan dari ekstraseluler tadi gitu. Nah, ini ya, urat 1 inhibitor itu merupakan obat yang paling efektif ya untuk hiperurisemia gitu. Jadi paham tadi kan asam urat sebagian besar kan direabsorpsi ya di tubulus proksimal oleh transporter urat 1. Nah, kalau kita ingin menekan proses reabsorpsinya, maka harus diberi inhibitornya gitu. Prinsipnya seperti itu. Ya. Ini ya, jadi eh jadi sebagian besar pada pasien hiperuricemi tadi dia asimptomatik, tidak perlu pengobatan sebenarnya. Jadi dia modifikasi gaya hidup, diet itu tadi ya. Kecuali memang pasien-pasien yang dia itu hiperuriceminya terjadi karena tumor lisis sindrom tadi. Nah, itu memang dia perlu pengobatan gitu ya. Nah, ataupun juga pasien-pasien yang memang keluhannya itu dirasa nyerinya hebat, seperti itu dia juga butuh pengobatan gitu ya. Nah, ini adalah beberapa indikasi pengobatan pada kondisi asam urat yang berlebihan tadi. Misalnya sudah terbentuk erosi, bone erosion pada tulangnya, ataupun juga terjadi terbentuk tofus gitu ya, ataupun juga terbentuk batu nephrorithiasis yang karena batu yang asam urat tadi itu dia mutlak membutuhkan pengobatan gitu ya. Nah, ini adalah beberapa obat-obatan yang untuk hiperuricemi. Yang pertama kolkisin, yang kedua adalah penurun asam urat. Kalau kolkisin itu nanti efeknya lebih ke antiinflamasi. Kemudian yang kedua memang menurunkan asam uratnya. Itu ada uricosuric agent, kemudian ada inhibitor xantin oksidase, sama urikase rekombinan. Kita paham tadi
Xantin oksidase kan tadi memang dia berperan dalam konversi sintesis menjadi asam urat tadi ya, sehingga kalau kita ingin menekan berarti bisa diberi xantin oksidase inhibitor. Sedangkan kalau urikase tadi dia kan berperan membentuk asam urat menjadi alantoin tadi, sehingga dia bisa menurunkan kadar asam urat. Maka dibentuklah rekombinan urikase dari luar gitu ya. Nah, ini adalah yang kolkisin tadi. Kolkisin itu dia intinya kerjanya dengan menghambat pembentukan mikrotubul kalau ingat di obat-obatan yang sitostatistika kemarin gitu ya. Nah, dia jadi dari tanaman ya. Nah, itu adalah kolkisin. Dia intinya kan di sini ya asam urat itu kan dia kristal asam urat itu kan dia bisa berikatan dengan tollak reseptor sehingga dia bisa mengaktifkan jalur-jalur inflamasi ini ya NF-kappa B, keluarlah sitokin-sitokin inflamasi, keluarlah yang apa namanya kemoatraktan kayak gitu sehingga dia memicu inflamasi gitu ya. Dia juga bisa memicu ROS sehingga akan terjadi proses apoptosis gitu ya. Nah, inilah apa namanya mekanisme yang bisa dihambat dengan pemberian kolkisin gitu. Karena dia menghambat proses-proses ini karena dia menghambat proses pembentukan tubulin binder tadi gitu ya. Nah, ini adalah efek-efek dari kolkisin tadi ya. Dia menghambat apa namanya ekspresi dari gen-gen yang memang berperan pada proses inflamasi yang terkait dengan tadi ya, dengan akumulasi asam urat yang terikat dengan apa tadi reseptor dari tollak reseptor 4 tadi. Gitu ya. Ini adalah beberapa mekanisme dari kolkisin. Jadi intinya dia menghambat inflamasinya gitu, bukan menekan asam uratnya. Bedanya di situ gitu ya. Makanya kolkisin ini diberikan pada kondisi dia akut karena di sini memang difokuskan untuk menekan gejalanya gitu ya. Nah, kalau yang urid acid lowering drug itu tadi ada yang inhibitor urat 1 tadi. Obatnya adalah probenecid tadi gitu ya. Nah, tapi ini tidak cocok diberikan untuk pasien yang sudah terbentuk neprolisiasis hiperurikosurik gitu ya. Nah, ini jadi kalau probenecid ini dia menghambat transporter urat 1 tadi sehingga menghambat reabsorpsi asam urat dari tubulus proximal tadi gitu ya. Biasanya diberikan pada pasien-pasien yang memang dia tidak bisa apa menerima pemberian obat xantin oksidase inhibitor gitu ya. Ataupun juga bisa probenecid ini diberikan bersama-sama dengan kolkisin untuk mengatasi gout tadi. Gitu ya. Nah, probenecid ini ternyata dia juga meningkatkan terjadinya insiden dari pembentukan batu asam urat. Sehingga penggunaannya harus benar-benar dimonitor gitu ya. Dan pada pasien dengan gagal ginjal stadium 3 itu merupakan kontraindikasi untuk pemberian probenecid. Mengingat probenecid ini mekanisme kerjanya adalah di ginjal tadi gitu ya. Nah, ini adalah beberapa obat lainnya yang memang dia menghambat urat 1 selain probenecid nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian kalau yang xantin oksidase inhibitor obatnya adalah allopurinol gitu ya. Jadi dia menghambat enzim itu tadi sehingga menghambat sintesis dari asam urat tadi gitu ya. Nah, diindikasikan untuk pasien-pasien yang memang dia ada simptomatik hiperurisemia, GOT gitu ya, neprolipitiasis, hiperurikosurik, terutama untuk profilaksisnya, itu dia pilihannya lebih ke aropurinol dibandingkan dengan yang probenecid tadi gitu ya. Nah, kemudian khusus untuk yang tumorisis sindrom, untuk pencegahan tumorisis sindrom itu allopurinol itu harus diberikan 2 sampai 3 hari sebelum pemberian kemoterapi gitu ya. Dan nanti dilanjutkan beberapa minggu setelah pemberian kemoterapi. Jadi kemoterapi itu kan dia memang mematikan sel-sel tumor itu. Nah, itu dia menghasilkan keadaan bisa memicu terjadinya tumorisis sindrom tadi. Sehingga asam uratnya itu bisa berlebihan. Maka perlu diberi dengan allopurinol atau xantin oksidase inhibitor tadi. Itu ya.
Nah, kemudian mekanisme-mekanisme efek sampingnya itu dia bisa menimbulkan res, kemudian juga bisa memicu resiko Stevens-Johnson syndrome gitu ya, terutama pada beberapa individu yang dia punya kerentanan genetik tadi, terutama HLA, memiliki HLA-B yang sensitif terhadap itu bisa memicu terjadinya Stevens-Johnson syndrome dengan pemberian allopurinol atau xanthine oksidasi inhibitor, terutama yang ini ya, Chinese hand, kemudian Thai, Korean, etnik Korean, Afrika, Amerika itu beberapa dia punya resiko untuk terjadinya Stevens-Johnson syndrome karena dia punya gen ini. Sehingga idealnya dia termasuk konsep individualisasi terapi ya. Sebelum pemberian xanthine oksidasi inhibitor itu harus kita mengetahui status genetik dari HLA-B dari pasien itu sebenarnya begitu idealnya. Gitu ya. Eh, Kemudian ini obat yang golongan lain adalah rekombinan urikase tadi. Intinya tadi urikase kita ingat kerjanya adalah mengubah asam urat menjadi alantoin sehingga lebih mudah diekskresi melalui urin. Intinya kan itu. Sehingga dibentuklah rekombinan yang memang dia menyerupai efek urikase itu. Harapannya bisa menurunkan kadar asam urat. Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa obat asam urat tadi intinya arupurinol tadi dia sebagai first line terapi biasanya pilihan pertama untuk hiperurisemia gitu ya. Eh, Jika dia itu tidak efektif ataupun juga tidak ditoleransi dengan baik, maka bisa diberikan yang febusoxat ini gitu ya. Nah, kemudian eh, pada kondisi terbentuknya batu asam urat itu tadi sebaiknya hindari pemberian yang probenesid tadi ya. Kemudian utamanya terapinya juga dengan mempengaruhi pH-nya itu lebih dibuat basah gitu ya. Itu biar nanti dia pembentukan batu asam uratnya itu bisa lebih ditekan. Dengan membuat urin basah itu bisa dengan memberikan potasium sitrat ataupun sodium bikarbonat gitu ya. Nah, kemudian tadi probenesid tadi tidak boleh diberikan, sebaiknya dipilih yang lainnya kalau pada kondisi nefrolitiasis asam urat tadi. Probenesid ataupun juga probenesid dikombinasikan dengan colchicine itu bisa digunakan untuk propilaksis GOT gitu ya. Tapi dia tidak direkomendasikan untuk pasien yang sudah terlanjur terbentuk batu gitu ya. Ataupun kadarnya hiperurikosurinya sudah lebih dari 800 miligram di urinnya dalam 24 jam gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait obat-obatan untuk eh, lipid dan juga untuk asam urat. Sampai sini ada pertanyaan?